Pernyataan Chef Juna kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah potongan podcast bersama Raditya Dika viral di berbagai platform digital. Dalam diskusi tersebut, juri MasterChef Indonesia itu menyoroti sikap karyawan yang tidak masuk kerja karena alasan anak sedang sakit. Menurutnya, ketidakhadiran mendadak dalam dunia dapur profesional dapat mengganggu ritme kerja tim yang sangat terstruktur dan cepat. Namun, pernyataan itu justru memicu perdebatan luas di tengah masyarakat antara profesionalisme kerja dan empati kemanusiaan. Dalam podcast tersebut, Chef Juna menceritakan pengalamannya menghadapi situasi di mana seorang staf tiba-tiba tidak masuk kerja karena anaknya sakit. Seringkali, pagi-pagi ada yang bilang, "Chef, maaf saya tidak bisa kerja, anak saya panas. Panggil saya, tidak punya hati. Tapi yang sakit kan anaknya," ujar Chef Juna menjelaskan situasinya. SDM-nya nih sekarang nih, biasanya drama-drama apa yang terjadi di... Senyumnya udah. SDM kita. Iya, maksudnya banyak yang ribut kah atau... Manja. SDM kita manja. Oke, itu firm ya, manja Firm. ya. Manja. Contoh, misalnya konkretnya gimana tuh? Di kitchen itu masing-masing posisi, bukan jabatan ya, posisi di dalam kitchen itu sudah megang tanggung jawab masing-masing. Oke. Apalagi udah sekelas CDP ya. Oke. Ya, chef de party itu. Dia Chef de party ya. responsible for the station. Nah, itu bisa lo pagi-pagi, "Chef, sorry saya tidak bisa berangkat kerja. Anak saya panas, sakit." Call me heartless. Yang sakit kan anaknya. Oke. Istrinya ada di rumah. Terus ngapain kamu ikut-ikutan di rumah? Emang kamu ikutan di rumah, anak kamu sembuh gitu, tiba-tiba zeng gitu, sembuh gitu. No. Ya. Masuk. Kalau pintar masuk. Kenapa? Anak udah sakit, perlu biaya pengobatan, kamu nggak izin lagi. Tiba-tiba, kan potong gaji ya? Oh, kalau nggak masuk potong gaji? Oh iya dong. Oke. Itu kan bukan bagian dari cuti. Oke. Ya. Terus orang terima tuh atau kayak ya udah deh chef gitu biasanya? Saya di Indonesia posisinya mungkin karena udah eksekutif chef, jadi saya nggak ngurusin yang gituan. Yang ngurusin yang tahan kanan, yang sous chef. Oke. Ya. Paling marahnya ke sous chef berarti. BT-nya lah ya. Enggak, saya mau nggak mau ya karena itu culture di sini ya. Jadi agak berat juga gitu loh. Jadi memang orang kita agak manja. Oke. SDM kita, saya ngomong professional kitchen ya. Nah, jadi paling besoknya kapan dia masuk, I give him hell. Marah-marahin. Mending marahin. Mau ya, saya bikin hidupnya susah aja. Saya kasih tes belum selesai, saya kasih satu lagi, saya kasih buruan lama, kalau lama pulang aja, saya gituin terus. Saya injak dengan cara kerjaan gitu. Ia menilai bahwa dalam industri kuliner profesional, khususnya dapur berstandar tinggi, setiap personel memiliki peran penting yang saling terhubung. Ketidakhadiran satu orang, menurutnya, dapat berdampak langsung pada kelancaran operasional tim. Pernyataan tersebut kemudian diperluas dengan kritiknya terhadap budaya kerja di Indonesia yang menurutnya masih kurang disiplin dibanding standar industri internasional. Ia juga menyoroti dampak finansial yang dialami pekerja jika mengambil izin mendadak, karena berpotensi memengaruhi gaji bulanan. Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi beragam dari warganet. Sebagian mendukung pandangan Chef Juna yang menilai bahwa dunia kerja, terutama industri F&B, menuntut kedisiplinan tinggi dan tanggung jawab penuh. Namun di sisi lain, banyak juga yang menilai pandangan tersebut kurang empati terhadap peran orang tua, terutama ketika anak berada dalam kondisi sakit dan membutuhkan pendampingan. Perdebatan ini kemudian berkembang menjadi diskusi lebih luas tentang bagaimana seharusnya keseimbangan antara profesionalisme dan kehidupan pribadi diterapkan di dunia kerja modern. Perdebatan ini juga terlihat jelas di kolom komentar media sosial. Sejumlah netizen menilai Chef Juna benar dari sisi profesionalisme kerja. Secara profesional dia benar. Kitchen itu seperti tim sepak bola,
Semua punya peran, tulis salah satu akun. Padahal, secara profesional dia nggak salah. Kitchen itu sama kayak tim sepak bola inti, semua ada porsinya dan ada kerjaannya. Kalau satu tiba-tiba cabut dadakan, maka akan kehilangan tempo atau ritme. Tulis akun OTT Seoshe. Didikan Chef Juna bagus banget. Ini akan membentuk mental juara dan chef internasional. Ini terbukti Chef Juna sukses karena disiplin yang kuat. Tulis akun OTT Pri. Namun tidak sedikit pula yang menilai pernyataannya terlalu keras dan kurang mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Punya anak dulu, baru bisa ngeras secara profesionalitas beliau benar, tapi secara nurani, beliau kurang masuk. Dokter Jia pernah bilang, anak kehilangan ayah disebut yatim, anak kehilangan ibu disebut piatu, tapi orang tua yang kehilangan anak, itu nggak ada kata penggantinya. Karena saking beratnya sampai-sampai tidak ada kata yang bisa mendefinisikan kesedihannya. Kurang lebih begitu. Tulis akun Ekan. Masih ada orang tua nggak? Masih. Nah sekarang, kalau aku jadi nulis buku ya, novel, ada kalimat-kalimat, kata-kata pengganti. Misalkan, istri yang kehilangan suami, aku sebutnya janda. Betul. Suami yang kehilangan istri, aku sebutnya duda. Anak yang kehilangan ayah, namanya yatim. Anak yang kehilangan ibu, namanya piatu. Tapi pasti Dori nggak tahu. Ada satu yang tidak ada kalimat penggantinya, kata penggantinya. Apa tuh? Orang tua yang kehilangan anak. Iya, apa ya? Ini mah sosokan tapi macet. Apa ya? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena begitu pedihnya kehilangan anak sampai tidak ada satu kata pun yang bisa mendeskripsikan kepedihan itu. Chef Juna memiliki nama lengkap junior John Rorimpandey. Ia dikenal luas sebagai juri Master Chef Indonesia yang memiliki karakter tegas dan standar tinggi dalam dunia kuliner. Sebelum terjun ke dunia memasak, ia sempat menempuh pendidikan di Universitas Trisakti jurusan perminyakan, namun tidak menyelesaikannya. Ia kemudian melanjutkan pendidikan pilot di Amerika Serikat. Perjalanan hidupnya berubah ketika ia bekerja di restoran Jepang saat masa krisis ekonomi. Dari situ, ia mulai belajar memasak secara otodidak hingga akhirnya meniti karier sebagai chef profesional. Kariernya terus menanjak hingga dipercaya menjadi eksekutif chef di berbagai restoran internasional. Namanya semakin dikenal publik setelah menjadi juri Master Chef Indonesia sejak musim pertama. Selain itu, ia juga mengembangkan bisnis kuliner dengan membuka restoran bernama Corelite di Jakarta, yang mengusung konsep perpaduan masakan Prancis dan Jepang. Kontroversi ini menunjukkan adanya dua sudut pandang yang sama-sama kuat, tuntutan profesionalisme tinggi di industri kerja, serta pentingnya empati dalam kehidupan manusia. Diskusi publik yang muncul dari pernyataan Chef Juna menjadi cerminan bahwa isu keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi masih menjadi tantangan besar di dunia kerja modern saat ini.